Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah kita pelajari bersama-sama kemarin mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pembahasan tentang surat Al-Kafirun. Sekarang kalian buka buku LKS surat Al-Adiyat, buku LKS Al-Quran Hadis, yaitu di bab yang pertama, yaitu pembahasan tentang surah Al-Adiyat. Kalian buka di halaman 4. Di sini kita baca bersama-sama. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Di antara 114 surah tersebut, surah-surah pendek banyak terdapat dalam juz yang ke-30. Juz ini sering disebut dengan juz amma karena lafal awal pada juz ini menggunakan lafal tersebut, yaitu amma yatasaalun. Maka disebut juz amma. Salah satu surah pendek dalam juz 30 adalah surat Al-Adiyat, yang nanti insya Allah akan kita bahas. Mari kita belajar membaca dan menghafal surah Al-Adiyat dengan baik. Di halaman 5, di sini bisa kalian garis bawahi. Dalam susunan surah Al-Adiyat di Al-Quran, surah Al-Adiyat menempati urutan surah yang ke-100. Ya, menempati urutan surah yang ke-100. Surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat. Bisa kalian garis bawahi. Dari segi pengelompokan, surah Al-Adiyat termasuk golongan surah-surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian nama Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama, yaitu lafal Al-Adiyat. Ayat pertama bunyinya wal adiyati dhabha. Nah, diambil dari ayat pertama, maka dinamakan surat ini Al-Adiyat, yang berarti kuda perang yang berlari kencang. Di garis bawahi. Kemudian surah Al-Adiyat diturunkan setelah surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu ya, surat Al-Asr. Kemudian di sini ada isi kandungan. Surah Al-Adiyat mengandung ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang kufur dan yang sangat mencintai harta benda secara berlebihan. Mereka akan memperoleh balasan yang sepadan dengan perbuatan mereka di dunia saat mereka dibangkitkan dari alam kubur setelah hari kiamat. Ancaman Allah kepada manusia untuk manusia yang mencintai hartanya secara berlebihan. Gitu, mencintai dunia. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kita meninggal dunia nanti, ada 3 yang ikut ke alam kubur kita. Yang pertama harta, yang kedua keluarga kita, yang ketiga amal perbuatan kita. Yang pertama harta. Ketika kita meninggal, nanti harta kita ikut mengantarkan kita ke peristirahatan kita yang terakhir, yaitu di alam kubur. Motor kita dipakai,
mobil kita dipakai untuk nganterin jenazah kita. Kemudian yang kedua, keluarga kita. Keluarga kita pun ikut mengantarkan kita ke peristirahatan terakhir kita. Keluarga kita, kakak kita, ayah kita, bunda kita, semuanya ikut mengantarkan kita ke peristirahatan terakhir kita. Kemudian yang terakhir, yang ikut mengantarkan kita yaitu amal perbuatan kita. Jadi ada 3. Kemudian yang 2 kembali ke rumah, sisa 1. Apa itu yang 2 kembali ke rumah? Yang 2 kembali ke rumah adalah yaitu harta kita dan juga keluarga kita. Hanya 1 yang menemani kita di alam kubur, yaitu amal perbuatan kita. Maka kita bisa ambil kesimpulan dari surat ini, ketika kita meninggal nanti, bukan harta yang kita cintai kita bawa ke alam kubur, bukan mobil yang kita cintai, bukan sepeda yang kita senangi, bukan mainan yang kita sayangi, apapun itu bentuknya yang ada di dunia, tidak akan pernah ikut ke dalam kubur dan tidak bakalan bisa menemani kita di dalam kubur. Yang menemani kita cuma 1, yaitu amal perbuatan kita. Maka dari itu, perbanyak amal perbuatan kita. Kalau kita di dunia mengejarnya akhirat, maka insya Allah dunia ikut gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita hanya mengejar dunia terus, mengejar dunia saja yang dicari, kerja, kemudian lupa beribadah kepada Allah, kemudian sudah banyak hartanya tambah lupa lagi kepada Allah. Nah, itu ancamannya nanti akan diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka saat mereka di dunia mereka lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berdoa, kita mintanya, ya Allah, cukupkan segala rezeki kita, cukupkan segala kebutuhan kita gitu. Jadi ketika kita butuh, kita minta kepada Allah, Allah cukupkan, Allah kabulkan semua doa-doa kita. Untuk apa kita berdoa supaya kaya kalau nantinya akan menjadikan diri kita kufur dan juga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah isi kandungan daripada surah Al-Adiyat. Kemudian anak-anak, setelah kita bahas daripada surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat, kemudian dari tergolong surat Makkiyah, kemudian diambil dari ayat yang pertama, kemudian diturunkan setelah surat Al-Asr. Surat Al-Adiyat yang artinya yaitu kuda perang yang berlari kencang. Di sini Bapak sudah buat rangkumannya. Nah, sudah buat rangkumannya. Nanti jadi kalian bisa tulis lagi di buku tulis, biar mempermudah kalian ketika nanti ada soal ulangan, ujian kah, itu jadi kalian tinggal buka yang sudah dirangkum dan sudah dicatat di buku tulis kalian. Baik, setelah itu mari sama-sama kita membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan makharijul huruf dan juga tajwid yang